Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman calon guru penggerak angkatan 10? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya Jumriyadi SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan menyampaikan modul 1.1H yaitu tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi pribumi pada zaman kolonial. Kiprahnya beliau dalam memajukan anak bangsa membuat hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu pada tanggal 2 Mei. Asas pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran yaitu adalah menuntun. Yang pertama adalah harusnya pendidikan sebagai usaha menuntun segenap kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, di mana agar dapat mencapai kesempurnaan hidup. Yang kedua adalah pendidikan dan pengajaran bukan sekadar proses mentransfer pengetahuan, tetapi lebih dari itu. Pendidikan dan pengajaran adalah upaya untuk memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupannya, baik itu secara fisik, mental, jasmani maupun rohani. Ada dua kodrat alam dan kodrat saman yang dipaparkan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat alam, yang kedua adalah kodrat saman. Kodrat alam adalah kekuatan, potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Jadi kemampuan siswa itu memiliki kemampuan masing-masing. Kemudian kodrat saman adalah kekuatan atau potensi atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya, masyarakat atau perkembangan zaman. Jadi perkembangan anak di kodrat saman ini berubah tergantung di perkembangan zaman. Selanjutnya adalah tentang budi pekerti yang dibahas Ki Hajar Dewantara. Budi pekerti atau watak atau karakter, yaitu adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya psikomotorik. Jadi perpaduan antara kemampuan akademik, kemudian sikap, dan insya Allah akan menciptakan yang namanya karya atau psikomotorik, keterampilan. Murid disiapkan memiliki budi pekerti yang harusnya baik, mengiring kemampuan ilmu pengetahuan yang mereka kuasai. Jadi mereka digiring ya, dengan pengetahuan yang mereka kuasai. Salah satu yang menunjang juga dalam menurut Ki Hajar Dewantara adalah keluarga. Keluarga ini menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak, di mana keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo. Beliau mengartikan itu adalah yang di depan memberi contoh. Yang di depan memberi contoh. Maksudnya adalah guru harus memberikan teladan atau contoh yang baik bagi siswa. Yang kedua adalah Imadio Mangunkarso. Maksud beliau di situ yaitulah di tengah-tengah membangun kemauan atau cita-cita. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus memotivasi orang di sekitarnya, memberikan semangat dan menciptakan suasana yang kondusif. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Artinya adalah dari belakang memberikan dorongan moral atau semangat. Dari belakang memberikan dorongan moral atau semangat. Maksudnya di sini adalah seorang pemimpin harus mendukung dan memberi dorongan kepada orang-orang yang ada di belakangnya. Jadi ada 3 trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya, yaitu adalah Ingarso Sungtulodo, Imadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi pribumi pada zaman kolonial. Kiprahnya beliau dalam memajukan anak bangsa membuat hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu pada tanggal 2 Mei.
Tantangan yang kedua adalah kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran kajian dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Ya, jadi kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran kajian dewantara tentang pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Solusinya adalah guru harus mengikuti berbagai pelatihan, workshop atau seminar untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak kepada peserta didik, dan guru selalu memberikan contoh teladan yang baik kepada peserta didik. Jadi kita harus banyak mengikuti kegiatan pelatihan, baik itu workshop, seminar, baik itu dilakukan oleh sekolah maupun di luar sekolah, artinya pemerintah, ya, untuk mengembangkan keterampilan kita, menguatkan pemahaman kita tentang bagaimana caranya kita, ya, berpihak kepada peserta didik, dan kita harusnya menjadi contoh teladan yang baik kepada peserta didik. Saya rasa cukup apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.